Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Teman-teman apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, buat yang selalu nonton, like, komen, dan subscribe, gua doain kalian semoga semakin sehat dan semakin sukses dalam keadaan apapun. Amin. Dan hari ini gua sebelumnya meminta maaf baru bisa upload YouTube lagi. Padahal gua udah janji gua mau konsisten, gua mau upload tiap hari. Tapi karena keadaan ya, kerjaan juga lagi banyak-banyaknya, lagi padat-padatnya. Nanti nonton film gua ya, ada genrenya horor, ada komedi, ada di bioskop. Nanti gua kasih tahu filmnya apa. Dan nonton juga obrolan warung pengkolan. Kalau kita mau mengangkat isu-isu sosial, politik, dan isu sehari-hari, current isu, kalian bisa nonton di TVRI warung pengkolan karena gue stand up di situ. Oke. Nah, hari ini karena mengobati rasa kangen gue bikin YouTube lagi, gue berinteraksi dengan subscriber gue bacain komen-komen. Hari ini gue akan bahas seputar Euro tentunya ya, yang mana kalau kalian punya jagoan masing-masing seperti biasa, karena gue La Liga banget. Yang pengen Spanyol juara, ayo silakan kita kawal Spanyol bareng-bareng sampai juara. Walaupun ada yang berita yang mengejutkan, Kubarsi akhirnya tercoret ya, nggak diajak, nggak ikut ke Euro, tidak masuk squad list dari Spanyol. Dan kira-kira sejauh apa perjalanan Spanyol nanti? Tapi gue yakin kalian nih banyak yang nonton, pasti banyak lo jawab, lo ngaku lu ngefans sama Inggris pasti ya, apalagi ada Declan Rice dan Bellingham di depannya. Lu ngefans sama Belanda karena ada Frenkie de Jong, di belakang ada Van Dijk, di depan sih Weghorst sama Depay, nggak bisa golin ntar. Lu ngefans sama Perancis karena ada Mbappe dan salah satu kandidat kuat juara Euro. Bahkan lu ngefans sama Jerman karena jersinya bagus ya, sama pemainnya ganteng-ganteng. Tapi Spanyol bro, La Furia Roja tetap di hati Spanyol, oke? Vamos. Dan tentunya ini dia, gue akan bahas seputar Barcelona yang kalau seperti biasa awal musim mau regis pemain, selalu skuad gemuk yang dimiliki melewati salary cap. Permasalahan Barcelona karena skuad gemuk, pemain terlalu banyak, di segala posisi ada, dan harus menjual, kalau bisa kejual atau harus meminjamkan, karena banyak banget. Nanti Ansu Fati datang lagi, siap ngacak-ngacak Galacticos versi .0 ya, versi Gen Z sekarang. Julian Araujo ada di kanan, ketemu Hector Ford, ketemu Konde, ketemu Cancelo, ketemu siapa lagi tuh, Araujo kalau mau di kanan, ketemu Balde, banyak banget ya. Ketemu Des balik lagi, ampun dah. Ya nanti gue akan bahas. Tapi, nah ini dia nih, gue langsung bilang aja ya, silakan kalian prediksikan. Semifinalnya gue udah tahu nih. Bukan udah tahu, gue memprediksiin semifinal. Harusnya ya, ini gue lebihin. Ada Prancis, ada Inggris, Portugal atau Spanyol nih. Jerman tuan rumah jarang juara, tapi enggak Jerman lagi. Ada Prancis, Inggris, Spanyol. Kalau mereka nggak ketemu di awal-awal ya, Portugal. Kalau lu siapa? Ya. Spanyol gua pede nggak pede karena kayak ya Vicente Del Bosque dulu pemainnya bagus-bagus gitu kan. Pemainnya mantap-mantap, nggak usah pakai striker juga mantap-mantap gitu. Sekarang kayak Joselu jago, top ya, oke lah, legend gitu di La Liga gitu. Cuma di Madrid ya bukan yang buas kayak Benzema gitu. Oke, lu suka membawa keadaan, tapi ya lu bukan kayak Benzema, lu bukan kayak Raul gitu, lu bukan kayak David Villa, kayak Morientes lah, Joselu. Tapi di depan ya harusnya
nggak terlalu monoton, nggak terlalu mengandalkan banget untuk striker. Karena kiri kanannya Spanyol punya Nico Williams, kanan Spanyol punya Lamine Yamal. Ya. Tengahnya sebenarnya agak mengkhawatirkan nih. Gue sebenarnya pengen ngeliat Gerard Moreno masuk gak ya? Yang jelas ada Oyarzabal di situ. Kan tadi gue lihat ada Oyarzabal dan di tengah. Nah, ini di tengah nih dulu agak susah sih ya, maksudnya kalau kita suka Spanyol dari zaman 2008, 2010, 2012 Euro, 2014 bahkan standar kita tuh terlalu tinggi gitu. Karena tengahnya Xavi, Iniesta, Xabi, Busquets, Fabregas masih di situ. Belakangnya Pique, Puyol, Ramos. Depan David Villa, Torres. Ya, menang semenang-menangnya itu. Cuma kan sekarang kita harus turunin lagi ekspektasi kita. Ya, gelandangnya juga bukan Xavi, Iniesta, ya bukan David Silva, bukan Alonso. Ya, kita punya Rodri memang di tengah, tapi Fermin Lopez ya masih belia lah untuk mengangkat negara. Gue belum terjamin gitu kan. Ada Pedri masih belia juga, napasnya masih ngap, masih harus sering jogging di tengah. Jadi sisanya adalah Mireno, Sociedad, ada Fabian Ruiz yang kebuang dari La Liga, main di ya oke di Paris oke, tapi ya Fabian Ruiz, Xavi, Iniesta, Fabian Ruiz, Toni Kroos, Fabian Ruiz, Declan Rice, jauh. Jadi gue bingung, tapi ya berharap lah. Mas gue tetap gue dukung Spanyol. Di belakang Aymeric Laporte masuk lagi. Ya Laporte kan semenjak dia keluar dari City kan main di Al Nassr kan, dia di Al Nassr. Jadi gue nggak tahu dia masih bisa survive nggak ketemu pemain-pemain top dunia gitu. Karena untuk seukuran Laporte main lagi prime banget di City, pindah langsung ke Liga Arab. Waduh, di negara nggak tahu dah lu berkah apa enggak, maksudnya ketemu striker lain gitu. Ya di kiper ada David Raya. Jadi Spanyol punya beberapa senior, ada Carvajal yang oke, pede banget gua sama Carvajal. Ada Carvajal, ada Rodri, Fabian Ruiz bisa dianggap senior juga. Nggak terlalu, ada Joselu di depan, Morata yang udah sering main sama pemain-pemain top. Ya segitu Spanyol yang sekarang kita dukungnya. Sadadanya aja lah. Cuma gue mau ngelihat Lamine Yamal gimana di Spanyol gitu. Karena di kemarin U berapa ya? U20 apa U17 gitu, Lamine Yamal segacor-gacornya. Apalagi dia bestie banget sama Nico Williams yang dikabarkan juga pengen ke Barcelona. Tengahnya gue masih mau ngelihat Pedri, Fermin. Kalau lu jadi inti gimana sih kalau lu belakangnya Rodri? Karena selama ini lu main ya Fermin, Pedri, belakang lu Frenkie de Jong. Jadi kalau lu ngap, napasnya nggak ada yang backup, lu lepas bolanya nggak ada yang ngambil. Sekarang lu punya Rodri di belakang. Gue masih menantikan gimana tiga gelandang di tengah dari Spanyol. Gitu aja ya info dari Spanyol. Ferran Torres, gue masih pilih Nico Williams lah untuk ngacak-ngacak. Sekarang kita beralih ke Barcelona, yang dimana Barcelona sudah dilatih oleh Hansi Flick dan udah beberapa pemain akhirnya datang lagi, seperti Ansu Fati yang sudah duduk lagi di tribun Barcelona lawan Ibiza ini, baru main hari ini dan dia duduk di samping Balde. Ada Ansu Fati dan ada Julian Araujo. Nah ini jadi gini, pemain Barcelona yang datang lagi banyak. Si siapa ya? Girona back Eric Garcia datang, Des datang, Longley datang lagi, Ansu Fati datang, Julian Araujo datang lagi, yang dipinjemin pada datang lagi nih. Jadi squad terasa gemuk. Ya gua nggak gini. Kalau dipinjemin survive itu oke lah, kayak Eric Garcia boleh dipertimbangkan lagi. Ya dia kan bahkan pernah El Clasico main bagus banget, dia udah pernah keuji. Walaupun ngelord lama-lama kayak
Orang kayak Sergi Roberto, orang kayak Serginho Dest yang main di liga asal-asalan aja masih jelek mainnya gitu. Julian Araujo masih bisa dipertimbangkan. Hector Ford baru diperpanjang kontraknya. Balde, ini kasih kompetitor Cancelo gitu. Ansu Fati, lu gak survive gitu. Ya, dijual transfer market dikit kayak minimal ya, nih pemain jangan ada di situ. Kalau memang mau perpanjang 2 Cancelo, ya nggak ada tempat buat Ansu Fati. Ferran masih oke gitu, tapi gue bahkan berpikir kalau ya udahlah, emang Ansu Fati bukan pemain yang jelek, tapi pemain yang apes gitu kan, karena dia cedera, karena dia ya cedera yang bikin dia apes. Sudah, gue nggak bilang Ansu Fati pemain jelek, nggak. Lu nggak dibutuhin di Barcelona ya. Lu pemain bagus tapi lu apes, lu nggak dibutuhin sama Barcelona. Itu Ansu Fati. Tapi gini, gimana kalau misal banyak gue ketemu teman-teman kayak, Bib, bang, gimana nih Barcelona, kita puasa gelar, Madrid udah mah juara Liga Champion, datengin Mbappe lagi katanya. Gue bilang jangan khawatir ya, dulu Galacticos bejibun bintangnya, Ronaldinho sendiri kuat Barcelona. Galacticos hilang, banyak lagi bintang-bintang, Ronaldo, Kakak datang ke Madrid sama Messi, selesai Madrid. Sekarang ada Mbappe, Vini, Bellingham, Rodrigo. Kita kasih Ansu Fati, bro. Kasih, bro. Tenang aja, buat fans Barcelona tenang. Jadi lu ya, Messi bisa menyelesaikan Madrid yang banyak bintang. Ansu Fati bisa menyelesaikan Barcelona walaupun lawannya siapapun. Satu Ansu Fati bisa menyelesaikan Barcelona. Karena Ansu Fati mengurangi beban lawan. Kalau dia main jadi 10 ya, dia main jadi back lawan, bahkan ngalingin pernah. Nggak bisa. Gue ada Ansu Fati di Barcelona, nggak bisa ya. Jadi dibuang-buangin, dijual-jualin. Kalau bisa dijual, kalau enggak ya masih di-loan-loanin aja. Di Ansu mau di-loan lagi kemana gue nggak tahu. Kalau bisa jual. Sergi Roberto, aduh kayak gitu. Frenkie de Jong baru dapat kritik dari Sneijder nih yang ngomong, Sneijder bukan gua. Sneijder bilang De Jong nih pemain yang fantastis. Di Ajax dia bermain sangat fantastis, sehingga dia mendapatkan tawaran yang jumlahnya juga fantastis untuk Barcelona. Tapi penampilan akhir-akhir ini, 2 tahun belakangan ini, Frenkie de Jong sangat mengecewakan. Itu Sneijder, bro, legend Belanda, Inter, ya Madrid pernah main, bagus lah dia. Itu yang terjadi ya. Jadi gua pengen, ini tega-tegaan aja ya. Ini kan kita berandai-andai. Lu boleh berandai-andai siapa aja yang dijual, siapa aja yang akan masuk. Ini berandai-andainya aja nih ya. Sergi Roberto kan belum tanda tangan akhirnya ya. Silakan dijual ke Arab lah kayak gitu. Frenkie de Jong, dia di transfer market itu masih mahal, masih 70 jutaan ya. Harusnya bisa naik lagi. Ya, Frenkie de Jong segituan. 70 jutaan. Terus ada ini ada daftarnya nih, daftar transfer market Barcelona yang sekarang. Frenkie de Jong jual. Lalu Sergi Roberto jual. Mohon maaf, Julian Araujo, Dest jual. Mohon maaf, Lenglet, Eric Garcia jual. Ya, nggak dijual, apapun nggak ada di Barcelona lagi harusnya. Mohon maaf, Ansu Fati jual. Frenkie de Jong udah tadi ya. Araujo jangan. Araujo ya error semusim nggak apa-apa lah ya, walaupun gedek, tapi kita lihat di tangan Hansi Flick dia gimana. Pedri jangan. Fermin jangan. Gavi tuh masih cepean lu, bro. Dia 80 juta euro loh. Gavi lo, kalau mau dijual ya lihat semusim lagi lah. Kalau masih cederaan atau malah jadi underperform banget, silakan Gavi pergi gitu. Nah, sekitar berapa, 8 orang atau 9 pemain. Tapi kalau 9 pemain itu bisa kejual, bisa kebuang, Barcelona ini sebenarnya dia itu seksi lagi. Kayak
Apa sih yang menyebabkan pemain pada betah ke Barcelona gitu? Lewandowski ngapain ke Barcelona? Barcelona lagi hancur. Sebagai tempat tinggal enak, bro. Ya, Barcelona tuh dekat sama gunung, dekat perkotaan, dekat desa, dekat laut. Lu mau kemana-mana juga ada gitu. Jadi apalagi history sepak bolanya, budaya sepak bolanya itu, ya buat pecinta bola lu nyaman tinggal di situ gitu. Bukan kota yang gimana ya, yang speed pace-nya gede banget, pace-nya cepat banget, metropolitan banget juga enggak gitu. Jadi semua ada di Barcelona tuh, enak gitu. Apalagi sekarang Hansi Flick yang menangani, ada beberapa pemain yang tertarik, dan kabarnya kalau memang dia menerima proposal dari Barcelona, dia akan amat senang dan akan sangat tertarik ke Barcelona. Yang pertama ada Joshua Kimmich. Dari pihak Bayern juga bilang belum, kalau misalkan memang ada penawaran lagi dari Barcelona, kami juga bersedia untuk melepas Joshua Kimmich. Amadou Onana, ini Everton ya. Terus ada Bruno Guimaraes, Newcastle. Ada Mikel Merino, Sociedad. Alex Garcia. Ada Guido Rodriguez. Guido nih yang udah hampir dikit lagi ya. Guido sama terakhir Zubimendi, Martin Zubimendi. Bahkan pemain Bayern, dia ngerasa terpanggil juga ketika Hansi Flick menjadi manajer Barcelona. Koman ini lawannya kan cuma males. Dia cuma speed oke, fisik oke. Secara fisik udah jadi, emang buat lari-lari udah oke. Koman bolehlah gitu kan, rapinya nanti dipikir-pikir lagi. Bahkan Gnabry kalau dia mau menerima proposal dari Barcelona, kayak Gnabry, Koman akan gabung ke Barcelona. Itu jadi buang-buangin pemain. Kalau bisa dijual, kalau laku, kalau enggak di loan. Tapi kalau misalkan Barcelona sudah berhasil menipiskan skuad, maka yang datang pemain-pemain yang oke lah menurut gua, dan sangat ditunggu buat La Liga musim depan bersama Mbappe. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, "Bang, gimana nih? Madrid kedatangan Mbappe habis Liga Champions." Ya, kita kedatangan Hansi Flick, tidak ada gentar-gentarnya. Mbappe nggak bakal dapat bola kalau ketemu Barcelona, karena bolanya udah di gawang Barcelona kebobolan. Udah gitu aja. Terima kasih. Nanti teman-teman gua akan upload terus. Semoga kalian sehat. Semoga kalau kalian suka bisa di like, comment, dan subscribe, bahkan di share. Oke? Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu.